Gue tuh lagi menimbang-nimbang mau coba ke alternative investment, tapi gue mungkin nggak seperti Pak Sandi ya. Mungkin gue di 0,5% sih Oke. di tahun ini. Oke, Gitu. jadi masuk Bitcoin ya 0,5% di tahun ini ya. Alternative investment kan salah satunya Bitcoin ya. Salah satu. Salah satunya ya. Ya. Kita lihat aja masuk kemana sih. Oke. Kalau misal gold ada pandangan nggak? Alternative investment ada banyak ya di luar public equity kan ada banyak. Gold Iya. apakah ada Gini, exposure? lagi-lagi gue kan tipe yang gak mau repot. Investasi itu buat gue, yang penting gue tidurnya nyenyak kalau buat gue. Jadi Indo public equity tidurnya nyenyak, Bang Radit. Itu gue paling gak nyenyak, Bang. Ya kalau kita tarik, ya cuman buat gue gini. Kalau gue beli gold, nyimpennya itu yang gue bingung. Gini Bang, kan dana pensiun Bang Radit mikirnya untuk jangka panjang selama 20 tahun tuh market pasti recover. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu Bang. Di Jepang itu kalau Bang Radit masuk 1970 nggak pernah recover sampai sekarang. Betul. US kalau misal masuk tahun 2000 dia recover 16 tahun Belasan lagi. tahun, betul. Jadi banyak yang kena begitu di akhir tadi mau pensiun tuh di 70-nya tuh banyak sekali sejarah tuh kenain orang yang maksudnya overly exposed di satu Bener. aset kelas, terutama negara yang ibaratnya GDP masih 16-17 gitu kan. Ya itu make sense. Jadi makanya ketika gue nanti mau pensiun, which is sekitar target gue kan umur 40 ya. Iya. Udah lewat kan. Dan gue ternyata masih senang kerja banget gitu. Nah jadi target gue sekarang 50. Gak tahu lewat lagi apa enggak ya. Tapi gue udah back of my mind aja bahwa kalau emang gue udah pasti di umur 50, persiapan-persiapannya udah harus gue lakuin dari sekarang. Oke. Nah persiapannya macam apa? Betul tadi lo bilang, gue mulai diversifikasi dana pensiun gue tuh masuk di mana. Apa namanya yang pas ditarik ada risknya itu? Sequence of return risk kalau nggak salah namanya. Supaya gue nggak kena sequence of return risk, artinya pas gue tarik itu market turun, mungkin porsinya dana pensiun poolnya nanti akan gue tarik either 4% atau sekarang target gue malah rate narik kita di sekitar 2%. Untuk resiko-resiko inflasi dan lain-lain. Mungkin gue akan masuk ke obligasi juga atau mungkin emas juga ketika gue udah tahu dan tenang dan bisa tidur ketika nyimpen ya secara benar secara fisik. Ya itu jadi gue tuh memang lagi belum mikirin sejauh itu aja gitu. Gue masih sibuk kerja dengan semua hal yang lain. Lagi-lagi investasi kan untuk tujuan keuangan ya. Jadi gue nggak se-rigid teman-teman yang lain yang mungkin investasinya 100% waktu mereka. Jadi gue belum mikirin buat ketika gue narik dana pensiun gue. Tapi ketika waktunya datang, persis kata lo, gue akan sebar ke aset allocation yang beda-beda. Ada macam-macam caranya. Ada yang bilang kalau market recover belasan tahun, mungkin ada yang narik sekitar 5-7 tahun, lo simpen di mungkin RDPT atau obligasi yang bentuknya US bonds. Buat buffer lo, ada yang bilang kayak gitu juga. Ada yang juga ya dicampur-campur aja, nanti lo tarik berbarengan juga nih kayak gitu. Karena kan kalau untuk withdrawal 4% tuh satu itu lumayan cukup besar sekali ya. Dan expected return kan sebenarnya dari saham juga nggak setinggi itu. Kalau kita tarik world index 100 tahun kan expected return cuma 6,3%-an ya selama 100 tahun. Jadi 4% sih kalau menurut gua agak besar ya Bang ya untuk portofolio nggak drawdown. Karena kalau kita simple indeks S&P aja, most of the time dia tuh kan bukan rata-ratanya 10%. Dia rata-rata nge-swing antara plus 14 atau minus 2. Ya meskipun datanya agak skew di beberapa tahun. Yes, datanya agak skew di beberapa tahun ke belakang karena dia luar biasa kan, naik tinggi sekali.